nah bener, ngaji nah bener, sedekah buat orang tua. Tadi orang tua dalam kubur mah jadi angin sepoi-sepoi dalam kubur. Maka supaya kita selalu mengerem dari yang maksiat-maksiat, mengerem dari yang non-hayalan terlalu tinggi tentang dunia. Ingat mati. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan ya teh. Iya, kalau udah ingat tuh pasti mempersiapkan. Karena mau nggak ingat mati teh, aduh orang kayak pakai kumat dalam kubur. Dan orang mau mati teh pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah dalam kubur nah kumaha. Kalau misalkan kita kurang-kurang taklim kayak gini ya Bu ya, itu teh suka lupa sama akhirat teh. Ingatlah dunia wae heueuh kejar itunya. Pasti begitu. Makanya kenapa ada taklim, kenapa ada yang tausiah, kenapa ada yang syiar. Itu teh saling ingat-ingatkan. Wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Saling ingat-ingatkan, saling nasihat menasihati akan kebenaran, akan kebaikan dan juga akan kesabaran. Itulah ya gunanya kita punya temannya, diingetin. Mana mau ulang ngujar dunia wae atuh, dunia mah kayak gimana jadi warisan. Mending lawan anaknya soleh-soleha mah, anaknya buat ngebangun masjid segalanya. Tapi kalau anaknya nggak soleh nggak soleha, dia cuman buat dunia, orang tua nggak dapat apa-apa dalam kubur. Mudah-mudahan semua yang di sini punya anak yang soleh-soleha Bu, sehingga anak-anaknya bisa memberikan amal jariah untuk kita sebagai orang tua. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini masih dalam halal bihalal. Mohon banget. Diamanilah sadaya. Makasih ya Pak. Bu, istilah halal bihalal itu cuma ada di Indonesia doang, ya. Dan ada sejarahnya gitu. Dulu itu dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Jadi zaman Pak Karno, ya, pas sudah mangga Ibu, jangan dibahas. Mangga Ibu sedang. Mangga itu mampir. Waktu itu Indonesia baru merdeka 45 kan merdekanya 45-nya. Lahir tahun 45. Ayahnya Masya Allah panjang umur Ibu. Oh tak ayah. Oh, berarti ini umurnya pada 20-an semuanya. 20 plus 30 plus 20. Saya juga Bu umurnya udah mau 50 tahun gini-gini juga. Kala itu Indonesia baru merdeka dan sedang mengalami gejolak disintegrasi. Kemudian atas permintaan Bung Karno, ya Presiden, Kiai Wahab menyarankan penyelenggaraan silaturahmi politik dalam suasana Idul Fitri. Jadi dulu teh halal bihalal teh tujuannya untuk pada kumpul gitunya para tokoh politik teh setelah Idul Fitri. Beliau menyebutkan bahwa saling menyalahkan itu adalah dosa dan dosa itu adalah haram, maka harus dihalalkan. Maka muncullah istilah halal bihalal eta teh bersejarahnya gitu. Maka halal bihalal teh hanya di Indonesia teh karena aya sejarahnya. Gitu ya Bu. Maka kita maknai halal bihalal itu bukan hanya sebagai agenda tahunan, tapi juga sebagai momen mempererat persatuan, ya, saling menguatkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini renggang, kurang harmonis, aya selek saeutiknya rana ge babaturannya aya we. Jangan ka babaturan di rumah tangga ge aya we gitunya. Tapi di rumah mantong kalau bihalna satahun sakali meureunnya jeung ayang bebek pasti kan ual poe. Salah sedikit ayang beb mah punten sayangku cenanya. Ka anak juga nya, banyak-banyakin minta maaf sama anak. Juga mudah dididik dibimbing gitunya. Maka kata Allah dan Rasulnya juga, Allah dan Rasul itu sangat mencintai orang-orang yang menjaga silaturahmi. Bahkan Ibu, kalau orang yang memutuskan silaturahmi nggak bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Biasalah adik kakak berantem biasa, ibu anak, suami istri, teman biasa. Tapi dikasih waktunya 3 hari sama Nabi. Tapi aku mah sakit hati banget sama dia. Iya amit-amit deh cenah. Kunaon sih? Pokoknya nyakitin hati, sakitnya di mana di dia nyerah teh aing mah pokona mah. Atuh biasa we atuh. Nabi memaklumi umatnya pasti kalau sakit hati itu ya baper pasti, makanya dikasih waktu 3 hari. Enggak sehari harus langsung baikan deh, dikasih waktu 3 hari.
Tapi ingat, jangan sampai berlarut-larut karena nggak bisa diterima amal ibadah kita Bu kalau kita masih hablum minanasnya nggak baik. Bahkan ketika 15 Sya'ban, ya biasanya kita kan harus banyak amal tuh kalau malam nisfu Sya'ban ya, yang ngaji Yasin 3 kali, ya minta maaf apa namanya kan? Karena pada saat itu malam itu malaikat menyampaikan buku tahunan kita, amal ibadah kita. Jadi raport kita dilaporin sama malaikat kepada Allah. Kata Allah, aku ampuni hambaku yang berdosa tapi beristighfar, kecuali 2 orang yang bermusuhan sampai mereka berbaikan. Nah, dipospon, mau dilihat, mau ditengok ke Allah. Amal soleh apapun yang kita kerjakan nggak dilihat sama Allah, boro-boro ditengok, suruh baikan heula cenah. Kalau sama Allah mah hablum minallah. Dulunya saya misalnya nggak pakai jilbab, dosa eta teh maksiat sama Allah. Istighfar, tobatan nasuha, Allah mah maafkan wa tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mah maha penghapus segala dosa. Allah itu, Allahumma innaka afuwun, Allah tuh maha pemaaf. Ya Bu, tapi kalau urusan hablum minanas, ente bisa cukup cuman astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku, maafkan ya dosaku sama dia, itu bisa. Cek Allah teh, kamu urusan manusia itu mah hablum minanas, selesaikan sebelum meninggal gitu. Jangan sampai amal kita tidak bisa diterima, tidak bisa dilihat sama Allah karena hubungan kita sesama manusianya masih rusak. Gak apa-apa, kita duluan. Biar kata adik sama kakak, yang salah adiknya, kakaknya dulu yang minta maaf. Gak apa-apa, yang penting hubungannya jadi baik. Kalau dia nyata nggak mau maafin, urusan dia sama Allah. Yang penting urusan kita mangges, nyata maaf. Dan ada pintu surga Ibu, khusus untuk orang yang memaafkan. Pintu memaafkan itu bisa masuk surga Bu. Ada sebuah kisah ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi itu lagi tausiah kianya, wahai para sahabatku, nanti ada sahabat kita yang datang telat nih, dia adalah penduduk surga, dia udah dijamin masuk surga. Dilihat siapa yang datang, Fulan bin Fulan duduk, enggak terkenal Bu di dunia, enggak kaya, enggak ya jabatan, enggak biasa, namanya juga nggak dikenal, Fulan bin Fulan, aku juga nggak tahu namanya. Ya, itu Bu, saking tidak terkenalnya di dunia, tapi terkenal di langit dan di surga, Masya Allah. Jadi kita nggak usah sedih, aku mah nggak terkenal, ini seorang tadi Banten teh mana kota kecil tuh orang nggak terkenal, gak apa-apa, baik itu viral di dunia, dia viral di langit ya sama para malaikat. Nah, kemudian hari berikutnya Nabi lagi tausiah ngomong gitu lagi, nanti ada sahabat kita nih, mungkin rumahnya jauh, taklim telat gitunya. Nih sahabat kita nih calon penghuni surga. Dilihat lagi, ini nu kamari Fulan bin Fulan. Hari ketiga berikutnya lagi taklim, datang lagi. Nah ini dia nih kata Nabi, saudara kita, sahabat kita, calon penghuni surga. Ibu, harusnya kita tuh kepo loh Bu ya kan. Ini nih orang amalannya apa sih ya? Kok bisa kayak begitu? Ini caranya gimana sih bisa mudah menghafal Al-Quran misal? Kok orang ini bisa banget soleha, bisa nutup aurat? Kok orang ini bisa banget taat sama suami? Kok bisa baik banget sama kita gitu ya? Apa sih dia amalannya? Sehingga dia tuh kayaknya gampang nih kayaknya masuk surga. Ini kayaknya dijamin masuk surga, kita mah apa nih banyak dosa misal. Kepo seperti itu Bu yang diperbolehkan. Bukan kepo yang gini, ih tasnya halus amat, beli di mana? Di butik Mega atuh. Bukan kepo yang mana glowing pisan nyalon di mana sih, mana itu enggak, itu kan duniawi ya, biasa aja. Nah, kita nggak cantik di hadapan manusia, yang penting cantik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kepo yang keakhiratan, yang menuju visi misinya surga, itu kepo yang harus kita kerjakan, harus kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada salah satu jamaah yang itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, kepo amalannya apa ya orang ini bisa dijamin masuk surga ku Rasul gitunya. Kemudian dia bilang sama Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, aku ada masalah dengan ayahku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Padahal maksudnya nginap teh hayang nyaho Bu, amalana naon di imahna teh nya gitu. Saking pengen taunya, kepo akan kebaikannya tinggi banget. Boleh jangan nginep aja di rumah aku, silahkan. Sehari, 2 hari, 3 hari, amalana sarua bae geuning, sholat lagi sarua, puasa sami bae gitunya. Amalannya apa ya? Nggak ada yang beda. Kemudian akhirnya terus terang, wahai Fulan bin Fulan, sebenarnya aku nggak ada masalah sama ayah aku, cuman aku teh buat alasan aja biar bisa nginep di rumah kamu, cina gitu.
emang kunaon teman pesan kitanya bahasa Arab mada mada turid an ta'arif minni gitu kan ya. Allah alam ngomongnya pokoknya bahasa Arabnya gitulah. Aku kan lulus pesantren Bu, jadi bahasa Arab biasa etik lah. Alarm mau sholat zuhur cenah ke lainnya sakedap. Amalannya apa sih kamu? Karena waktu kemarin selama 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan bahwa akan ada calon penghuni surga yang sudah jamin surga, masuk surga akan hadir bersama kita bertalim bersama. Yang muncul antum lagi. Kalau kita mah L5L lo lagi gitunya. Terus kata fulan bin fulan ini apa ya? Saya mah biasa aja. Bu, orang mah kalau level tinggi mah Bu tawadu pisan ya. Enggak, saya mah biasa aja gitu. Coba kalau kita, oh iya dong, gue gitu loh. Lu mah apaan? Gue mah tuh masjid di sana tahu nggak saya bangun siapa? Insyaallah tuh. Ya. Kalau ini orang tawadu pisan, masih jangan masuk surga tawadu, mana soleh pisan. Apa ya, saya mah biasa aja. Oh ya udah tuh kalau kamu nggak mau ngasih tahu mah saya pulang aja. Cenah Abdul bin Umar bin Khattab. Begitu nyampe pintu, kadia dan kadia sihun sini gini barangkali ini mah saya bukan kegeeran cenanya. Ini mah barangkali mungkin amalan yang memang Allah terima. Ya itu. Itu dompet aku kasih amalannya apa ya cenah, tapi ini mah bukan GR-nya saya ya, ini barangkali apa tuh cenah. Penasaran. Setiap saya mau tidur saya selalu mengucap sama Allah, ya Allah, saya maafkan kesalahan siapapun yang salah sama saya, baik di depan maupun di belakang maupun sengaja apa nggak sengaja, saya maafin ya Allah, dengan harapan Engkau pun memaafkan segala kesalahan saya. Maka sama Allah diterima amalannya, dimaafin semua salahnya. Karena apa? Karena dia memaafkan kesalahan hambanya Allah. Maka memaafkan itu merupakan ibadah Bu. Ibadah itu selain sholat, zakat, puasa, haji, ternyata banyak Bu amal ibadah. Senyum aja ibadah ya kan? Tabasyum ila wajhika sedekah. Senyum pada sahabatmu, pada temanmu adalah sedekah ibadah. Maka memaafkan merupakan salah satu ibadah yang disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ciri-ciri orang yang Allah cintai Bu. 1. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, dia berinfak, bersedekah di waktu lapang maupun luang. Dia senang sedekah Bu, karena ada pintu surga babu sodakoh ada. Jadi pintu surga khusus untuk orang yang sedang bersedekah ya. Kemudian yang Allah cintai apalagi? Wal kadhiminal ghaidha. Tuh Bu, orang yang menahan amarahnya. Hayang marah, hayang makasiatat. Bisa marah tuh ya, tapi ditahan. Ternyata dengan menahannya dia, amarah dia, Allah suka. Dan itu merupakan ibadah, maka Allah kasih pahala. Kemudian afin wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain yang punya salah sama dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka itu termasuk orang-orang yang Allah cintai, Allah sukai. Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan halal-halal ini salah satu cara kita untuk bisa memaafkan sesama, karena dengan berjabatan tangan maka dosa dari keduanya berguguran dari kedua telapak tangannya. Mudah-mudahan Bu, dengan tausiah yang singkat ini, bahwa kalau kita memaafkan orang lain maka Allah akan memaafkan kita, menjadikan motivasi untuk kita memaafkan siapapun yang punya salah sama kita. Nggak usah dipendam-pendam, nanti malah jadi sakit hati kita, kemudian jadi penyakitan, nurugikan kita. Hese sareal tibra, ngerti ya Bu ya? Mau tidur kagak enak, makan kagak enak, ngapain dia nyama enak, tidur enak, makan lah kitanya mikirin kesalahan dia be. Udah, lapangkan hati, lapangkan dada. Manfaat memaafkan Ibu banyak sekali ya, dapat membuat kita bahagia karena mengurangi stres, mengurangi kecemasan, menghindari permusuhan. Enak Bu hidup teh lapang enak ya.
Kayak saya umur udah 50 tahun aja masih kelihatan ke 30-an lah. Mesti maafkan we orang punya salahnya, alhamdulillah. Maafkan. Ya, udah belum ada ubanan tuh. Enggak stres. Ada paling 1 2. Nggak stres ibu, bodo amat lah, alhamdulillah. Jadi gini, jangan juga ngomong biarin dia salah dosa, ya kan, salah nyakitin aku, zolim, Allah yang balas. Nggak ngomong gitu juga, Allah pasti balas. Ya. Pada zau sayatin satun misuha, maka setiap perbuatan amal soleh yang baik yang kita kerjakan Allah balas dengan kebaikan. Setiap amal buruk yang kita kerjakan Allah juga akan membalas dengan siksa akan nanti. Maka mendingan kita maafkan, mendingan kita lapang dada. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, membawa ketenangan, kebahagiaan, menjadikan hubungan lebih baik, membawa kesehatan mental yang lebih baik. Ya kan, tenang ya Bu. Coba Bu, kalau kita sebel sama orang, kita harusnya lewat ke sini kan. Misal jaraknya cuma 100 meter, si eta hoream aing mah ketemu bunga tage aya mah. Malas pokoknya mah akhirnya nyari jalan yang lain, malahan jauh kan, stres, capek-capekin dirinya. Ayo we nggak apa-apa jalan ketemu kumaha teh salaman atuh, assalamualaikum, kumaha kabarna bagar, alhamdulillah, geus liwat geus beres. Kan daripada si eta malas banget emang, ampun dah. Geus mah pusing, malas, kaki pegel, capeknya. Gitu maksudnya, leres deh Bu. Kayak mau ada acara apa, si eta datang urang mau datang rugi, ya kan, rugi sorangan. Datang we atuh. Dia senyum balas senyum, dia nggak senyum, kita senyum. Kita mah tetap senyum, ada menang pahala, tabasum illa wa syahika sodaqah, cek Nabi kan tadinya, senyum pada saudara muda sedekah. Pokoknya udah gitulah Bu, nggak usah menyimpan dendam, karena nggak bisa masuk surga juga hati yang ada penyakitnya. Karena orang yang masuk surga tuh yang hatinya bersih, qalbun salim. Ya, kata Allah dalam Al-Quran tuh surat Al-Mudaththir, nanti di hari kiamat itu Bu, la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti di akhirat itu tidak berguna al-mal, harta nggak berguna, wal banun, anak-anak nggak berguna, illa kecuali man atallah, orang yang menjumpai Allah, bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang selamat, tuh penyakit hati. Hesenya hati teh. Makanya Allah tuh melihat hati kita, bukan melihat fisik kita. Ada gelis-gelis ya Allah nggak sebodoh teh. Nah hati nu dilihat mah, hati. Mau tinggi semeter lebih, mau semeter kurang, semampai kurang semeter kurang sampai gitu. Nggak dilihat sama Allah. Arek bodas, arek hidung, arek biru, arek hijau, arek ungu, biru naon ya. Mau dilihat ku Allah. Arek beunghar, arek teu beunghar, arek naon, arek boga imah teu beunghar. Teu dilihat ku Allah. Allah melihat hati. Ya, innallaha yanzuru ila qulubikum, kata Nabi, Allah melihat hati, wa a'malikum, dan amal ibadah kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat pada jism teh badan. Ya. Wa amwalikum, dan juga tidak melihat pada harta. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu berpikir positif, bertindak positif, supaya kita selalu apa yang kita keluarkan dari tubuh kita ini dan otak kita dan hati kita selalu yang baik-baik aja, insya Allah. Baik, cara memaafkan, sadari emosi negatif yang dirasakan tuh. Kalau kita susah memaafkan, kita inget nanti ada negatif-negatif yang akan keluar, naon, ya penyakit lah, ya otak nanya rada songklak lah misalnya. Ya kalau ngelihat orang jadi sinis lah, banget jadi tua lah. Senyum itu bikin awet muda lah. Kalau merengut Bu, arek sagelis kumaha ge mau merengut mah goreng. Gitu, bau duanya goreng. Kalau kita kurang manis tapi senyum, insya Allah kelihatannya manis. Ya, ingat aja tuh kalau susah memaafkan, saya nggak mau cepet tua, saya pengen awet muda, senyum. Ada orang kumaha cager, alhamdulillah, geus we gitu. Nggak mau ngobrol lama-lama dehnya, bisa ingat cenah nyeri hati teh. Jadi boleh berteman ya, tapi nggak sohiban deh gitu, nggak bestian deh, bisa nyeri hati. Nggak apa-apa, yang penting jangan memutuskan pertemanan. Itu Rami. Kemudian supaya memaafkannya dimudahkan itu, putuskan untuk memaafkan secara sadar. Bukannya misalkan nih halal bihalal teh salaman, untuk sadar teh maafin, maafin. Coba kalau sadar mah maafin, iya maafin, cium pipi kanan kirinya kan,
Siapa tahu pasti ditempel teh, gini aya kertas, naon teh, jangan lupa bayar utang. Sugan teh ampau cenah, ternyata diingetin seperti sama kita bayar hutang. Ya, aku maafkan salahmu tapi hutangmu tetap kau bayar cenah. Ya, kemudian tumbuhkan rasa maaf terus menerus ya. Di hati aku maafin, aku maafin. Sadari dampak positif yang akan dirasakan kalau kita memaafkan. Naon, awet muda, hati lapang, tenang, seger terus ya, pokoknya nama banyak memikirkan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung sama Allah. Masya Allah. Sabar pahalana sorga, memaafkan pahalana sorga. Teh ngomong gampang ku urang gitu. Makanya lagi latihan, maka kita proses hijrah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Gitunya Bu. Oke, sudah. Ini sambil makan. Kata aku gak apa-apa sambil makan. Biar konsentrasi. Oh, biar konsentrasi. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, ada ilmu sedikit walaupun sedikit ya ditangkep, terus bisa diamalkan, kemudian nanti bisa diaplikasikan di keluarga minimal tuh Bu. Ke ayam bebek Bu, jangan sampai bikin ayam bebek nyari hati. Udah bisa masuk surga ya Bu. Mau setinggi apapun jabatan istri emangnya, surgana ada di suami. Tetap harus minta ridho suami ya. Punya salah dikit harus minta maaf sama suami, karena nggak bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium wanginya surga aja nggak bisa kalau istri yang durhaka. Karena ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj diperlihatkan neraka paling banyak perempuan. Ternyata bukan karena kufur sama Allah, tapi kufur sama suami. Galak kasar kita, judes kasar kita. Diberes 10.000 ngambek, kayaknya 10 juta. Tidak bisa asup surga. Gelis di luar madanda, di jero imah mamani kepet. Dosa eta teh. Di luar mah wangi cenah, di imam mah bukelek ya. Ya, kudu gelis kudu wangi di hadapan suami. Eta teh pahalana surga, lain kaleng-kaleng pahalana surga. Ya, enggak apa-apa enggak dipuji sama orang lain, penting dipuji sama suami. Ih, istriku mau cantik pisan, kalau jero hatena aduh yang nama istri aku teh diet kayak fitness kayak cenah. Azan Ibu bentar. Iya, aku udah ngomongin sinetron. Sekarang fokusnya dakwah Ibu. Keliling safari dakwah. Kemarin juga saya halal-halal juga perkumpulan ibu-ibu camat Bogor di Hotel Ais Cibinong sama Ibu Bupati, kalau itu Bupati, Ibu Bapak Bupati. Serang, Banten.